Halo Sobat Podcast TVRI Jawa Barat, kembali lagi bersama saya Salma Maulina Wijaya yang akan ngobrol-ngobrol dengan sosok inspiratif dan juga edukatif. Nah, berhubung bertepatan dengan HUT kemerdekaan yang ke-78 tahun ini, kita akan mengupas kembali dan merewind kembali sejarah Bandung Lautan Api. Tentunya bersama pakarnya, yaitu Pak Cecep Darmawan. Halo Pak Cecep, sampurasun, kumaha damang Pak? Alhamdulillah, rampes Teh Salma. Nah, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak Cecep ini salah satu guru besar ya Pak di Ilmu politik. ilmu politik di Universitas Pendidikan Indonesia. Wah, keren banget. Nih Pak, ingin nanya nih, kalau bagaimana sih awal peristiwa Bandung Lautan Api nih sejarahnya? Boleh sih diungkit Ya, dikit mungkin lagi. sedikit ya. Jadi kan ketika itu tahun 45 ya, Sekutu kan datang ke Indonesia ya. Dan tepatnya di 12 Oktober 45 itu di Bandung mereka meminta rakyat Bandung ya yang memiliki senjata supaya diserahkan kepada mereka. Nah, tetapi permintaan itu ditolak oleh rakyat kita. Karena kan Sekutu di dalamnya juga ya ada Belanda ya di situ. Jadi diboncengi oleh Belanda gitu. Nah, seakan-akan mereka itu kan bukan seakan-akan memang ingin menguasai lagi Indonesia gitu ya. Sehingga rakyat dan tentara kita itu ingin tetap mempertahankan wilayah kita khususnya Bandung waktu itu dengan tidak menyerahkan ya senjata-senjata itu. Tapi kemudian ada sekian banyak konflik ya di antara penduduk kita dengan Belanda itu, terutama kan Belanda membagi Bandung itu menjadi Bandung Utara dan Bandung Selatan. Gitu Dua ya. bagian berarti Dua ya. bagian. Nah, awalnya kan ingin Belanda itu awalnya ingin menguasai betul di awalnya di Bandung Utara. Kemudian ada perkembangan ingin juga menguasai Bandung Selatan. Dari mana? Nah, sebagian garis yang disebut dengan Bandung Utara Selatan itu garis itu rel kereta api ya. Nah, itu batasnya. Ada sebagian orang yang menyatakan itu batasnya. Nah, kemudian berlanjutlah itu dari Oktober, kemudian November juga ada penyerangan gitu ya. Sampai akhirnya menjelang ke Bandung Lautan Api di Maret ya. Nah, 23-24 Maret itu ya, yang sebelumnya misalnya ada peristiwa bagaimana Belanda itu mengultimatum ya di tanggal 23 itu agar mengosongkan Bandung Selatan gitu ya. Bandung Selatan dikosongkan. Nah, tentara kita yang di situ ada Komandan Divisi 3 ya, Pak Abdul Hadis Nasution. Kemudian berkonsultasi lah dengan Sultan Syahrir ya. Intinya ya, pemerintah pusat ingin agar dipertimbangkan gitu ya dalam pengertian kan Sekutu kuat gitu ya, kuat. Jadi sebaiknya ultimatum itu coba didengar lah, intinya begitu ya. Nah, tetapi justru di kalangan rakyat dan tentara kita itu bermusyawarah lah gitu ya, dan ingin segera kan tadinya minta diungsikan ya, supaya diungsikan dari Bandung Selatan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi rakyat itu menolak dalam pengertian kuda aja kita beli perlawanan dan di bumi hanguskanlah ya, rumah dibakar ya dan segala macam sebelum mengungsi itu. Nah, kemudian juga ada tokoh ya, diantaranya yaitu Muhammad Toha yang kemudian menghancurkan gedung atau gudang senjatanya Belanda. Nah, itu disaksikan oleh yang disebut dengan Aceh Bastaman ya. Jadi Pak Aceh Bastaman itu melihat
Bandung itu menyala-nyala gitu malam hari. Beliau itu sebenarnya wartawan. Kemudian di tanggal 26 Maret Pak Aceh Bastaman itu menulislah peristiwa itu dengan judul di koran ya, dengan judul Bandung Lautan Api. Nah, kurang lebih begitu ya. Oh, jadi awalnya istilah Bandung Lautan Api itu Tulisan dari dari Pak Aceh Bastaman, seorang Bastaman. wartawan. Itu ngelihatnya di mana, Pak, kalau boleh tahu? Konon katanya di gunung di daerah Garut ya, di daerah sampai Garut. kelihatan ke Sampai daerah kelihatan Garut. karena kan malam hari. Malam hari kejadiannya Bandung itu menyala-nyala, maka disebutlah Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api. Tadinya kan Bandung Lautan Api itu kemudian menyebar ya berita itu, dan kemudian kan ada lagunya juga, Halo Halo Bandung, yang Ismail Marzuki ya. Iya. Kemudian ada lagu apa lagi? Bandung Selatan ya. Di waktu malam. Nah gitu. Ya, sama kalau bisa nyanyi ya. Aduh, sering banget tuh Pak di upacara Halo-Halo Bandung. Tapi kenapa yang diangkatnya cuma Halo-Halo Bandung ya Pak, dibanding yang 3 lagu lainnya? Ya, kalau tidak salah ya, yang saya ikuti itu ya Ismail Marzuki itu mengarang untuk menyemangati sebetulnya generasi-generasi berikutnya ya, bahwa dengan lagu itu para pejuang itu kan halo halo Bandung, ibu kota peringatan. Nah, itu menandakan bahwa orang Bandung itu bersatu gitu ya, untuk mempertahankan wilayah NKRI gitu ya, tidak serta-merta begitu saja sekutu seenaknya saja menguasai Bandung gitu ya. Makanya Bandung di bumi hanguskan gitu. Jadi bermakna sekali ya artinya itu gitu. Bentuk perlawanan gitu. Bentuk perlawanan. Oke, kan jadi ke lagu nih Pak. Kalau kan ada yang mari bung rebut kembali gitu ya. Nah, itu tuh maknanya kenapa sih ada mari rebut kembali itu? Jadi kan salah satu upaya kita untuk mempertahankan kemerdekaan itu ya, antara dengan perlawanan-perlawanan yang ada di Bandung Selatan tadi ya. Nah, mari bung rebut kembali itu menandakan bahwa Indonesia yang sudah merdeka tahun 45 ya mau dicoba lagi gitu, direbut oleh pasukan sekutu ya, dengan dalih perdamaian tadinya, tapi sebetulnya itu kan dibonceng oleh salah satunya oleh Belanda, dan kita nggak ridho gitu ya kalau mereka membuat keonaran lagi di negeri kita gitunya. Makanya lagu Halo Halo Bandung ada kalimat mari bung rebut kembali, itu artinya ya kita harus merebut kembali kedaulatan kita, tidak boleh ada lagi ya orang-orang asing, tentara-tentara asing di negeri kita gitu. Gitu. Berarti semangat juangnya tinggi banget ya saat itu ya Pak? Ya, semangat juang tinggi, dan spirit kita untuk berjuang itu ya tak kenal menyerah. Kenal menyerah. Nah, dampaknya itu gimana sih Pak ke sekutu-sekutu yang mau merebut kembali? Ya tentu mereka kan juga memperhitungkan betul bahwa ini ada perlawanan gitu ya. Ada perlawanan walaupun itu pasukan gabungan ya, sekutu ya, Indonesia tetap memiliki kedaulatan dan keberanian, terutama keberanian untuk mempertahankan NKRI ini. Berarti gara-gara itu jadi mereka mundur gitu ya Pak? Ya bukan hanya itu ya, tapi sebenarnya kan mereka juga ciut bahwa semangat bangsa Indonesia ternyata tidak mudah di luar perkiraan mereka lah gitu ya, semangat mereka. Yang keduanya bahwa generasi muda kita itu luar biasa ya, walaupun dalam keadaan serba terbatas, persenjataan serba terbatas, tapi keberaniannya ya luar biasa untuk melawan pasukan sekutu ya, dengan perlawanan seperti tadi, membumi hanguskan Bandung Selatan. Dan kalau nggak salah nih, benar nggak sih Pak kalau Muhammad Ramdan itu masih umur 19 tahun ya saat itu ya? Ya. Motoha atau ya sebetulnya sebenarnya kan mereka itu kaum muda ya, para pemuda gitu, yang dimana semangat juangnya tinggi ya, mempertahankan bangsa kita dan bersatu padu dalam beberapa barisan ya, untuk mempertahankan negara kita. Jadi semangat kan, masih muda juga tetap semangat gitu untuk mempertahankan negeri. Nah, itu kan semangatnya tuh pada saat 1946 ya. Nah, untuk generasi muda sekarang nih Pak, gimana nih Pak? Nah, dampaknya apa sih Pak Bandung Lautan Api ke generasi muda sekarang kalau Bapak lihat gitu? Ya pertama saya kira spiritnya bahwa
sebesar apapun ancaman terhadap negara kita, ya, kita harus hadapi dengan sikap keberanian, ya, penuh perhitungan dan menunjukkan bahwa kita tuh negara berdaulat. Yang kedua, bahwa kita jangan pernah takut oleh kaum penjajah manapun. Mungkin sekarang penjajahan tidak berupa fisik seperti dulu ya. Mereka datang ke sini menjajah gitu, dan dengan persenjataan fisik ya. Kalau zaman sekarang kan penjajahan bisa dalam bidang ekonomi, sosial politik, tidak terlihat ya Pak, teknologi ya, dan lain-lain ya, disebut dengan soft power. Jadi kekuatan-kekuatan yang menggunakan non militer soft power. Nah, itu ancaman-ancaman seperti itu menurut saya jauh lebih berbahaya. Iya. Karena apa? Karena yang dirubah itu pertama mindsetnya ya, generasi muda dirubah mindsetnya. Orangnya bisa jadi Indonesia tapi pikirannya tidak untuk Indonesia. Nah, itu kan berbahaya. Iya, betul. Kemudian misalnya melalui teknologi ya, melalui budaya-budaya barat dan budaya-budaya luar yang merusak tatanan kita misalnya ya. Kemudian apalagi ekonomi. Nah, ya. Jangan salah, penjajahan ekonomi itu bagaimana ya, negara kita itu menjadi negara-negara yang terikat dan terikat ya, atau terkaitan dengan hutang-hutang yang amat besar dan menyengsarakan kita. Nah, itu berbahaya juga. Harus dihitung, harus dengan hitungan. Kalau mau pinjam uang ke luar negeri itu harus dengan hitungan yang matang ya. Itu. Yang keduanya juga jangan sampai sektor-sektor ekonomi itu, penguasaan sumber daya alam dan lain-lain itu dikuasai oleh asing. Betul. Nah, itu juga berbahaya ya. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi momentum baik bagi kita bahwa semangat Bandung Lautan Api itu harus tetap menggelora. Ya. Siapa yang mau menjajah kita, menguasai kita dalam pengertian tadi berbagai sektor Ipolesos Budhankam ya, melalui soft power. Nah, itu berhadapan dengan anak-anak muda, generasi muda kita dengan semangat mari Bung rebut kembali. Gitu. Nah, kan Pak, tadi Bapak sempat nyinggung juga mindsetnya tuh sempat dirubah ya, ke kayak soft power itu merubah mindset anak generasi muda nih. Nah, cara menumbuhkannya gimana Pak? Kalau misalnya menurut Bapak? Ya, menurut saya yang paling efektif melalui edukasi ya, melalui pendidikan. Makanya pendidikan itu harus diletakkan, didudukan menjadi satu sektor yang amat mulia di negeri ini. Kalau pemerintah mampu, mestinya pendidikan itu digratiskan sampai perguruan tinggi. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah amanat para pendiri bangsa. Tetapi kan pemerintah belum seluruhnya sanggup untuk itu. Baru SD SMP yang digratiskan ya. Nah, tapi pemerintah tetap berupaya bagaimana pendidikan itu ya tidak lepas dari ranahnya negara, ranahnya pemerintah. Jadi tidak diliberalisasi pendidikan, itu tidak boleh. Itu satu. Yang keduanya melalui apa? Melalui keteladanan. Kayak gimana tuh Pak kalau keteladanan dari generasi sebelumnya, dari para pemimpin baik formal maupun non formal atau formal leader, non formal leader itu memberi contoh yang baik. Ya, misalnya menjadi figur yang baik, tidak melakukan korupsi, tidak merusak gitu ya, tapi memberi contoh-contoh yang baik ya, disebut role model, mereka menjadi teladan bagi generasi mudanya. Tuh ya. Yang ketiganya melalui apa? Pembiasaan disiplin, misalnya berlalu lintas ya, disiplin belajar anak muda, gitu, giat belajar, jangan selonjoran terus, jangan main-main HP terus-terusan. Sekarang kan banyak yang main HP, bahkan masih kecil juga udah main gadget ya Pak. Itu makanya olah pikir, olah hati, olahraga gitu. Olahraga tetap harus penting ya dijaga gitu. Generasi muda juga begitu. Nah Pak, kalau misalnya kan kata Bapak harus jadi teladan, jadi kebiasaan kayak gitu. Untuk menumbuhkan di misalnya di lingkungan, kan kadang lingkungan juga ngaruh ya Pak. Kayak di lingkungan orang tua seperti itu. Keluarga. Untuk menumbuhkannya tuh kayak gimana sih? Ya memang yang pertama kali harus ditumbuhkan tuh di lingkungan keluarga. Karena seorang anak ya mendapat pendidikan awal itu kan pasti dari keluarga, dari ayah ibunya, dari lingkungan keluarga yang paling dekat.
Ya, kemudian dia baru menginjak ke persekolahan, baru lingkungan sekitar ya. Orang menyebutnya pendidikan keluarga itu informal. Wah, pendidikan sekolah itu pendidikan formal. Pendidikan di masyarakat itu non formal. Nah, ketiga-tiga itu harus menjadi satu keterkaitan ya. Jangan orang sudah nyekolahin anaknya di sekolah misalnya ya, sudah orang tua merasa bebas gitu. Iya. Oh, sudah selesai tugasnya, belum, baru sepertiga. Makanya role model tuh penting banget ya, Pak. Makanya tadi kan semangat Bandung Lautan Api itu harus tetap menggelora ya di generasi muda itu sangat berani menentang penjajah dan penjajahan dalam bentuk apapun. Yang sekarang itu lebih banyak soft power saya katakan Iya, ya. betul. Yang kedua, generasi muda itu juga harus menyatakan dirinya sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Nah, betul. ya hari ini, nah gitu ya. Tantangan kita, ancaman kita itu bukan penjajah fisik, tetapi penjajahan non fisik yang merubah mindset ya. Merubah itu. mindset. Iya. Gitu. Nah kan kita nggak bisa ya katakanlah kayak media teknologi, kita nggak bisa kayak menghindar dari itu ya Pak. Betul. Nah caranya untuk menggunakan teknologi sekarang kayak media soft power tersebut menjadi kayak jadi inspirasi lebih banyak orang gitu, gimana sih Pak caranya untuk generasi muda? Ya harus memperkuat literasi media. Media. Apa yang disebut literasi media itu? Ya harus cerdas dan cermat menggunakan media. Kita tidak mungkin kan tadi kata Teh Salma menghindar dari media ya. Iya, alat-alat misalnya handphone yang seperti itu tidak mungkin. Tetapi bagaimana kita cerdas, smart menggunakan itu. Itulah pentingnya literasi. Iya, betul. Segala informasi kan ada di situ. Baik yang itu bermanfaat maupun yang mudorot. Nah, gitu ya. Semua justru sekarang tuh gampang banget dapat informasi. Betul, makanya bukan informasi itunya yang kita hilangkan, tetapi diri kitanya mempunyai literasi yang baik. Jadi kita mampu cerdas memilih gitu ya, cerdas memilih, memilah dan cerdas men-share. Jangan asal share. Sekarang tuh era post-truth. Ya. Ya bingung kadang-kadang judulnya benar, isinya setengah benar, setengah salah. Terus kita anggap itu semua benar. Itulah era post-truth. Hati-hati. Nah, gitu ya. Jadi semangat tadi Bandung Lautan Api itu harus tetap menggelora ya. Yaitu semangat apa? Semangat untuk tadi ya disiplin misalnya, berani untuk memukakan pendapat, pikiran, nah ya dengan cara yang benar, gitu ya, dan melawan bentuk segala penjajahan. Jadi imperialisme gaya baru, neo imperialism. Sekarang tuh zamannya itu. Iya, betul. Nah, sekarang media teknologi, ya, alat teknologi kita buatan luar. Nah, kenapa tidak dibuat oleh kita gitu? Iya, kenapa ya Pak? Ya perguruan tinggi, universitas, institut teknologi banyak di kita di mana-mana. Coba bikin ya sekarang juga sudah ada ya. Tapi maksud saya harus lebih masif daripada barang-barang di luar negeri. Mestinya begitu. Iya. Itulah ya bagaimana spirit tadi ya mengusir penjajah itu bukan sekedar mengusir fisik, ya, tapi bagaimana menghadirkan inovasi, kreativitas generasi muda itu, semangat Bandung Lautan Api atau BLA itu pada generasi muda sekarang itu dengan kemandirian. Betul. Ya, dengan kemandirian, bukan dengan ketergantungan. Jangan tergantung impor, mestinya gitu ya. Iya, betul. Tenaga kerja juga manfaatkan lebih banyak tenaga kerja kita daripada tenaga kerja asing misalnya. Iya, betul. Gitu. Ya, kemudian kita juga harus mandiri dari sektor ekonomi itu ya, mandiri. Operasi itu kan soko guru kita. Mengapa tidak kita kembangkan di generasi muda gitu ya? Lebih menggeliat lagi. Kemudian ada semangat gotong royong. Ya. Betul. Kemandirian, solidaritas. Itu antara lain nilai-nilai yang ada di Bandung Lautan Api. Jadi nilai-nilai Bandung Lautan Api ini tidak hanya semangat juangnya, tapi juga bisa mencintai produk-produk Indonesia. Ya, wujud semangat juang zaman dulu itu kalau sekarang ya diimplementasikan era sekarang itu ya tadi bahwa kita misalnya mencintai produk dalam negeri. Karena begitu kita mencari produk dalam negeri ya, misalnya buah-buahan atau makanan lokal ya, kita kan menggeliatkan sektor pertanian. Petani kita akan bahagia ya mendapat imbas seperti itu.
gitu. Terus produk-produk yang lokal yang kita pakai. Hmm. TVRI kan dekat Cibaduyut nih. Nah, Teh Salma ya, Sepatu. sepatu Cibaduyut, produk Cibaduyut ya. Betul. Iya, dan produknya juga bagus-bagus. Jadi jangan gengsi-gengsian lo luar negeri minded gitu ya. Nah, itu diantaranya. Dan semangat ya atau Bandung Lautan Api itu bukan hanya kepada karena ini mau menjelang kemerdekaan ya, harus setiap saat ada gelora itu gitu. Harus terus gitu ya. Terus itu. menerus, betul. Ya. Nah, kayak kalau Bapak ngelihat sekarang, apakah generasi muda sekarang berkurang nggak semangatnya? Saya kira secara umum ya, generasi kita saat ini ada milenial, generasi Z misalnya ya. Nah, yang perlu itu adalah soal kalau soal pengetahuan ya atau ilmu pengetahuan, saya percaya mereka lebih mudah memperolehnya. Nah, yang harus diperkuat itu adalah karakter, termasuk jiwa nasionalisme. Gitu ya. Iya, itu yang harus diperkuat. Kenapa? Karena era sekarang itu kan kita saja berkomunikasi tiap hari mungkin dengan orang-orang di luar kita, bahkan di luar negara kita ya. Gampang gitu, banget gampang dapetin informasi itu baik kita nerima maupun mengirim. Iya, betul. Nah, tapi kan harus punya filter kita. Apa filter kita itu? Pancasila. Iya, ya, betul. Filter kita itu Pancasila. Apakah ya selama ini kita bagaimana dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, ya demokrasi Pancasila, ya sila keempat misalnya, dan untuk keadilan sosial. Bagaimana tuh di generasi muda saat ini? Jadi intinya generasi muda kreatif saja di bidang masing-masing itu dalam rangka bela negara. Bela negara bukan hanya soal senjata ya, yaitu tekad, semangat ya untuk apa? Untuk mengeluarkan bagaimana Indonesia itu dicintai. Ya, bagaimana mempertahankan kedaulatan. Ya, selain mempertahankan kedaulatan, bagaimana mengisi kemerdekaan kita. Karena kalau bukan generasi muda sekarang, siapa lagi ya untuk masa depan yang ya, akan datang? Karena generasi muda kita kan untuk meneruskan cita-cita para pendahulu bangsa. Iya. Dan satu saat generasi muda juga generasi tua. Iya. Dia harus melahirkan generasi berikutnya yang lebih baik. Jadi sebuah generasi yang baik itu, kalau kita merujuk pada semangat Bandung Lautan Api, tentu ini kan patriotisme, nasionalisme ya, yang harus ditularkan pada generasi berikutnya. Betul. Jadi generasi muda jangan sekedar memperoleh ilmu pengetahuan semata, tetapi juga harus dibarengi dengan karakter bangsa Indonesia yang baik ya. Karakter. Gitu ya. Dan itu dibentuknya oleh edukasi ya. Edukasi baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Gitu, betul. Nah, harapan Bapak untuk generasi muda sekarang apa sih, Pak? Nah, generasi muda hari ini dengan ya salah satu nasional. dengan semangat Bandung Lautan Api ya. Satu, pelajari sejarah gitu dengan baik. Gitu ya, sejarah dengan baik, kemudian ambil nilai-nilai atau spirit-spirit dari pembelajaran sejarah itu, misalnya Bandung Lautan Api. Betapa rakyat bersatu dengan tentara waktu itu ya, bersatu padu untuk mempertahankan wilayah kita. Nah, spiritnya apa? Berarti kita tidak boleh satu ya aspek atau bidang pun yang dimasuki oleh orang asing untuk kepentingan asing. Ideologi sosial ya, Ipolis Hosbudhankam itu tidak boleh gitu ya. Terancam oleh atau diabdikan untuk kepentingan asing, nggak boleh. Ya, kita harus bisa tanda kutip melakukan counter ya Ipolis Hosbudhankam dengan tadi filternya itu apa? Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika ya. Betul. Nah, itu bagian dari filter-filter yang harus kuat di generasi muda. Yang kedua, giat belajar generasi muda itu. Belajar, saatnya sekarang belajar. Usia emas generasi muda itu. Betul. Ya, bagaimana menanamkan supaya banyak wawasan ya, plus tadi karakter bangsa yang positif harus ada di generasi muda. Nah, dengan itu nanti jadi apapun mereka dalam posisi apapun ya, dalam rangka mempertahankan, mengisi kemerdekaan kita itu ya untuk Indonesia lebih baik dan lebih berkah di masa depan. Bahkan ada Indonesia Maju ya nanti 2045. Iya, gitu. Indonesia Emas. Indonesia Emas 2045. Di 100 tahun Indonesia 100 merdeka. tahun Indonesia. Mudah-mudahan kita masih ada di situ. Amin, insya Allah. Dan semoga semangatnya
terus ada semangat dari Bandung Lautan Api, terus ada juga sampai nanti 2045 ya. Jadi jiwa nasionalisme dan Jiwa patriotisme harus terpatri dalam jiwa generasi muda kita. jiwa generasi muda. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas Sami-sami, semua Teh insight-nya. Semoga dapat menginspirasi generasi muda, terus juga bisa memotivasi generasi muda juga menjadi semangatnya sama kayak Bandung Lautan saat Bandung Lautan Api, patriotismenya. Saya juga banyak insight-insight, kebetulan saya juga termasuk generasi muda kan ya Pak. Iya, generasi muda. Iya, terima kasih banyak Pak sudah datang ke sini. Sama. Boleh dong Pak sedikit promo TVRI Podcast Jawa Podcast Barat ini Jawa Barat di ya. sana? Ya, bagi para mahasiswa generasi muda ya, dan siapa saja yang tertarik dan harus tertarik nih ya Harus nih. dengan Ini podcast TVRI ini edukatif banget nih. yang edukatif dan ini memberi insight gitu ya kepada generasi muda khususnya. Coba subscribe ya, gitu ya, kegiatan ini sebarluaskan. Itu bagian dari bagaimana kita menyebarluaskan semangat Bandung Lautan Api, patriotisme dan nasionalisme di generasi muda. Betul sekali. Gitu. Dan jangan lupa like dan komennya agar kita terus semangat nih podcast TVRI Jawa Barat terus ada dan TVRI hebat kan. Demikian dari podcast TVRI kali ini. Jangan lupa saksikan terus podcast TVRI Jawa Barat yang tentunya selalu menghadirkan sosok-sosok inspiratif dan juga edukatif. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.